Banyak orang bertanya bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ampunan Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak pintu. Dan pintu yang terbesar adalah ketika kita menyempurnakan diri dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk mengikuti Rasulullah SAW secara sempurna, baik akhlak kita, pribadi kita, kehidupan kita, ibadah kita, politik kita, semuanya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pakaian, dalam masalah tata cara makan, tata cara minum, atau dalam masalah akhlak, tapi kita menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah politik, dalam masalah kepemimpinan. Ada orang yang siap diatur atau siap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, sebagaimana sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tetapi ada juga orang-orang yang siap menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi Muhammad ketika nikah atau ketika dia meninggal, yaitu dimandikan, dikafanin, disolatkan dan dikuburkan. Tetapi mereka tidak mau menerima syariat Nabi Muhammad SAW dalam mengatur kehidupan. Mereka menempatkan seakan-akan Islam hanya cocok bagi orang-orang yang mati atau cocok dalam kehidupan terbatas. Sementara dalam kehidupan 24 jam, di kantor, di rumah, di negara, di masjid, itu seakan-akan Islam tidak punya kendali sama sekali. Padahal Nabi Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umroh hanya beberapa kali, mengerjakan sholat beberapa kali dalam sehari. Tapi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana mengatur sebuah negara, bagaimana mengatur rakyat, bagaimana mengatur syariat Islam itu 24 jam selama kurang lebih 10 tahun di kota Madinah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah apa? Dalam masalah apapun. Dalam masalah politik, dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah mengatur masyarakat, dalam masalah umroh, haji, dalam masalah ibadah salat dan lain sebagainya. Jangan kita memisah-misahkan dalam perkara ini mengikuti Nabi. Contohnya dalam masalah nikah, dalam masalah zakat, mengikuti Nabi. Sementara dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah mengatur orang-orang yang mabuk, mengatur perkara yang halal dan haram, menolak syariat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memisahkan syariat Islam. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok katanya. Ada yang cocok bagi bangsa kita dan ada yang tidak cocok bagi bangsa kita. Salat, puasa, zakat cocok bagi bangsa kita, tapi dalam masalah potong tangan, dalam masalah menjauhi riba, menjauhi khamar, mungkin mereka merasa tidak cocok kalau dipraktikkan syariat Islam. Orang-orang seperti ini adalah orang yang terancam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Sesungguhnya, apakah kalian itu beriman kepada sebagian Alkitab, sebagian Al-Quran, sebagian kitab, sebagian syariat Allah Subhanahu wa taala, wa takfuruna bi ba'd, dan menolak sebagian lainnya? Apakah kalian tahu apa balasan bagi orang-orang seperti ini? Khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah, dan kelak di hari kiamat nanti, yuradduna ila asyadil adab, dia akan dimasukkan ke dalam adab yang sangat pedih sekali. Makanya kalau kita menjadi muslim, harus menjadi muslim kafah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pakaian, siap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akhlak, dalam masalah umrah, dalam masalah salat. Kita juga harus siap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah perpolitikan, dalam masalah mengatur negara. Jangan sampai kita menolak Rasulullah, menolak syariat Nabi dalam masalah ini. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.